Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada saat ini insyaallah akan kita bahas hadis selanjutnya, yaitu hadis dari Bulughul Maram nomor 632. Kemarin kita bahas tentang salawat bagi orang yang menitipkan zakat. Sekarang judulnya batas nisab. Nisab itu batas minimal mengeluarkan zakat. Jadi batas harta. An Aliyin radhiyallahu anhu annal Abbasa radhiyallahu anhu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi dzalika rawahu Tirmidzi wal Hakim. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengeluarkan zakat sebelum sampai waktunya, maka ia bolehkan hal seperti itu. Ali radhiyallahu anhu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh sayang. Dan Abbas itu paman Nabi. Jadi Ali ke Abbas itu anak saudara ayah. Nabi Muhammad ke Abbas juga saudara ayah. Ya sepupuan ya. Nah ini mengapa tidak dari Abbas? Ini dari Ali. Ini memang ada kaitan itu dengan Ali itu. Sebab waktu perang Badar, Abbas itu masih kafir, kemudian berhadapan dengan Ali. Ceritanya itu. Kata Abbas, mangna mun ku basa Sunda makieunya ada kalah atuh. Li cenah. Teh mang oge lo teh kitu. Aranjeun mah kiblat ka Masjidil Haram tapi teu ngurus Masjidil Haram. Sedangkan mang ngurus Masjidil Haram. Jadi di sini ada yang mana yang lebih mulia, anjeun atau emang? Memang Abbas itu muncul ulama qaimul masjid. Bahkan Abbas itu bager yang suka memberi air kepada jamaah haji, nupang nimakeun hari tama. Nupang nimakeun itu adalah Abbas. Menghormati jamaah haji, mengurus Masjidil Haram.
dikitukeun Ali bin Abi Thalib teh ngahuleng nya si emang teh loba jasanya teu we teu dipateni gitu nya, tidak dibunuh. Sehingga turun Quran surat ieu tah artinya ya tingali araya Qur'ana rapa urang dieu mah kan sok aya pelajaran tafsir sok bari maca Quran teh. Tah, ayat 18. Teh acan suratna. Surat At-Taubah ayat 18. Aya? Coba awsalnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aja'atum siqayatal haji wa imarata masjidil harami kaman amana billahi wa yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nah, cabi artosna. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, sampai turun ayat ini. Nah, jadi kalau kita tidak tahu ceritanya, namanya nyambung itu. Apakah ulangi lagi artinya. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Jadi sebenarnya sejak zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail anu ku diurusna teh ku Hajar. Kemudian dibangun Ka'bah. Jadi Ka'bahnya sudah ada tapi dibangun ka luhur. Kemudian diumumkan ibadah haji kusaha. Diumumkan teh ku Nabi Ibrahim. Nah, pengumumanana aya dina surat Al-Hajj. Mah urang nyambung we heulanya. Ya pengetahuan terasin dong. Nya atuh dah terang. Surat Al-Hajj ayat 27. Terus apa we? Al-Hajj surat ke-22. 22. Ngomong 22. Ayatnya 27. Cobi. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, iya tadi disebutkan di sini wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka akan datang kepadamu ya. Yang akan datang. Nah, kamu itu di sini Nabi Ibrahim. Kemudian diumumkan lah sampai orang. Jadi ini kewajiban bagi orang Arab, bukan bagi seluruh manusia. Orang Arab sampai diumumkan datang kadinya. Ada yang berjalan kaki ya. Ada yang naik unta kurus securang sepeda teh. Kurus ya. Itu daerah ge cenah ngojay bari nangtung cenah gitu. Jadi bakatku inginnya ibadah haji sampai datang begitu. Jadi setiap tahun itu begitu. Itu Nabi Muhammad belum hadir, belum lahir. Karena itu orang-orang yang datang ke sana dijamu oleh penduduk Makkah. Memang ada kaitan juga dengan ekonomi.
Sebab di Makkah mah kalau tidak ada yang datang, itu orang Makkah susah hidup. Dari mana tuh penghasilan? Pada melak sampe tangga korma gitu. Jadi di itu teh. Jadi itu mah tergantung kepada yang datang. Siga di pasar, coba kalau di pasar dagang wungkul. Saya namanya tapi orang-orang tahu. Iya mah cenah kudu ka pasar nu kieu mah sagala aya. Dan di Mekah itu segala aya. Nah, karena itu mereka dijamu oleh orang-orang, oleh keluarga Nabi Ibrahim dijamu sampai sekarang. Karena itu di Arab itu susah cai teh tapi gratis. Di urang mah loba cai tapi mahal. Eta cai nepi ka asup ka imah. Masuk ke dapur tapi harganya mahal. Malahan dulu itu lebih mahal air daripada bensin. Itu bensin murah. Nah itu sikoyata haji. Dan jabatan ini adalah jabatan yang mulia. Parebut eta teh. Padahal tidak ada gajinya. Beda jeung di urang parebut teh lantaran ningali haji keuntungan. Nah, ini jabatan sampai Abbas diberi jabatan itu. Jadi panglima akun, ngadiakun, cai itu adalah suatu kebanggaan bagi orang Arab sampai sekarang. Nya cai dikitukeun teh, saat urang teh beja, ieu caina saat. Wah, buru-buru eta anu ngeusian tong nya pan anu dingin, anu haneut geuningan itu. Sampai diperiksa lagi, itu sampai sekarang itu gratis itu. Malahan bukan Masjidil Haram saja, di setiap masjid di sudut kan aya kulkasnya. Nah itu, saya lihat orang lain ambil satu, orang Indonesia, aya nu kitu gitunya, cek teh Pak, eta kange engke deui we atuh, cek teh gitu. Sok makhluk naon anu encana leungeunna sukuna. Malahan mah ngahaja mawa eta teh mawa kantong gitu. Lantaran mainan ngitung sabaraha hijina teh gitu. Kan di toko kana sarea atau 2 area gitu. Karena itu taulah gitulah, tapi urang mentunya ya batur ngan bangsa urang. Mumpung gratis teh Pak Ustaz, gratis. Wah, cuma pambeng cenah gitu. Hiji we gitu. Engke mah kede we gitu. Sebab orang lain juga begitu. Itu sampai sekarang. Nah, di sini dalam Quran surat At-Taubah sebutkan mang mah gitu. Mang mah ngurus Masjidil Haram. Anu aranjeun ibadah teh ngiblat ka dinya, anu ngurusna teh emang. Mereka Ali bin Abi Thalib deh. Nya cenah da si imam teh bah lagi bager. Tapi bager teh tidak ada artinya kalau tidak beriman. Nah, pada ayat ini sebutkan tidak sama jalma nu bager jeung teu iman dengan orang yang beriman tapi teu bager. Sanes teu bager teu ngurus, da ngurus kumaha teh ti Madinah gitu. Nah, kalau kita tahu ceritanya itu, maka ketika membaca ini akan nyambung. Apakah engkau jadikan memberi minum kepada orang yang haji? Makanya orang yang haji itu kan sekarang 2,5 juta. Diberi minum gratis itu. Akhirnya untuk kudu panglimakeun nyawat gitu, aya keran masing-masing. Bahkan bukan Masjidil Haram saja, tapi Masjid Nabawi juga. Bahkan bukan di masjid saja, itu galon-galon nu kadieukeun ka hotel itu adalah cai jam-jam teh. Sebab mudah keneh cai jam-jam daripada air laut yang disuling kan jauh. Jam-jam mah ditinggal ngocorkeun atuh. Magolontor keluar terus. Dan jam-jam itu merupakan salah satu mukjizat Nabi Ibrahim, mukjizat Nabi Ismail, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan itu salah satu keunggulan Islam. Batur mah teu bogaeun sumur siga kitu. Diambil airnya, diminum, dipakai mandi di kurang Indonesia mah.
Gus dipakai mandi dibawa balik ka dieu. Tapi itu tidak habis-habis, itu hebatnya. Dan itu menunjukkan mukjizat. Tidak ada sumur di dunia siga kitu. Ada yang menyatakan eta mah cenah cai laut pan handapnya. Ternyata bukan. Itu mah keluar we tina batu. Gigireunana ini sumur jam-jam ngagali pada dia teu aya, Pak. Kan ini di Mekah itu di bawah itu ada terminal. Di bawah Masjidil Haram kan itu ada terminal eta kahanap sugan meremes gitu tidak aya. Nah itu mukjizat. Nah, selanjutnya di sini sebutkan tentang Bagirna Abbas. Sampai begini katanya. Mang marek zakat we can ge nyage can waktuna tuh. Nah, itu. Tapi ketika perang Badar, Abbas itu ditahan, ditewak. Kan ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Ketika ditawan, ingin dibebaskan, kata Rasulullah, bayar. Kan gitu ya. Orang yang ditawan kalau ingin membebaskan diri harus menebus dirinya. Yang tidak punya uang harus mengajar apa saja kepada umat Islam. Yang bisa baca sok ngajarkeun maca. Itu baru bebas. Tapi si emang teh kieu ka alawnya, lo da emang mah teu boga duit gitu. Saha alona teh? Nabi Muhammad. Ali tadi manja. Iya, kan tadi disebutkan Rasulullah dengan Nabi Muhammad itu sayangnya, gitu, sepupuan gitu. Kan ini yang menetapkan adalah Rasulullah bukan Ali sebagai panglima perang itu. Allah mah teu boga duit. Kemudian kata Rasulullah SAW, duit mang teh dirinya. Tah itu. Apa cenah Nabi Muhammad? Sampai dibebaskan dan pada akhirnya masuk Islam. Masuk Islamnya tahun 8. Jadi 6 tahun setelah itu belum masuk Islam. Tahun 8 barang hijrah di sini mau berangkat ke Mekah, mau menyerang kota Mekah. Karena orang Mekah telah membunuh orang-orang yang sedang tahajud. Ketika berangkat, kamarana cenah itu? Nya pan rek eta cenah. Ari mang cenah. Kata Rasulullah SAW, mang mah orang terakhir hijrah. Setelah mang tidak ada hijrah lagi. Jadi pahalanya yang pahala besar hijrah itu yang terakhir adalah Abbas. Anak Abbas siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ini kalau Al Abbasnya sama ya, tapi kalau ini pakai alif lam, tapi Ibnu Abbas tidak pakai alif lam. Ada yang menyatakan sama, tapi ini kalau kaitan dengan Ali gitu. Jadi Ali apa? Di sini disebutkan, nah ini kaitan dengan zakatnya. Bertanya kepada Nabi SAW tentang mengeluarkan zakat sebelum sampai waktunya, maka ia bolehkan dia tentang itu. Jadi 1 tahun itu hawa ya, harta simpanan 1 tahun itu harus mengeluarkan zakat. Dihitung 1 tahun itu dengan bulan Hijriyah. Nah, kemudian saya pernah menjelaskan di sini kalau Hijriyah itu kan teu apal. Ayeuna sasih naon? Rajab tanggal berapa? 17. Pandina itu dina kalender pesantrennya Sabtu, Ahad, Senin teh 13, 14, 15 kamari Salasa. Nah, itu bulan masih kene buleut 17. Nah, rupi Februari tanggal berapa? Arafah itu mah. Karena itu untuk memudahkan tetapkan saja mengeluarkan zakat itu Ramadan. Walaupun belum waktunya, belum hawa. Supaya emut wae Ramadan mah. Ramadan sabaraha dinten deui?
Tuh, anu apa? 22. Saban heula. Saban teh pamidia tanggal 30, ayeuna nyasana kan 17 dengan 13 tambah 30 tah sakitulah. Gitu. Mulai batur tos nyusun jadwal ieu teh. Abdi Rebo masih keneh ka dieu henteu, margi abdi di warang di tempat sanes. Rebo subuh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini dalilnya oleh Rasulullah dibolehkan. Tetapi, ayat tetapi, jangan sampai kurang. Kalau lebih tidak ada masalah. Dan zakat mah ibadah harta. Ibadah harta itu boleh kurang, boleh lebih. Beda dengan ibadah nafsiyah atau ibadah badaniyah, itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus pas. Misalnya sholat subuh 2 rakaat, itu ibadah badan kan, ibadah badan. Nah itu harus pas 2 rakaat. Orang tua, anak-anak, nujag-jag, yang sakit sama. Kunaon bah sarakaat? Bah manggeus kolot dia bagering teu bisa 2 rakaat teh. Tapi eta aya dongeng, kita aya dongeng wae. Nah gitu. Jadi aya jelema nu tara salat rek maling ka masjid teh. Kapergo naon tadinya salat subuh cenah tuh. Padahal rek maling eta teh kitu. Salat subuh nanti kaberangan. Betul terus beres salat subuh. Udah apa salat mah nya gituan. 3 rakaat. Tirituna mah hayang hade meunang gitu. Dicarekan teu meunang 3 rakaat. Cenah ngan sakitu teh tuntas nu DKM teh masih terang teh. Diusir we da katingali na rek malingna teh. Tengah jalan panggih jeung baturna ka mana? Ka masjid cenah. Rek salat subuh 2 rakaat, 2. Cenah urang mun 3 oge dicarek cenah. Kumaha 2? Cenah kitu. Urang bieu 3 dicarekan cenah. Ditah balik cenah kitu. Maneh 2 cenah. Padahal kudu lagi ibadah badan itu seperti saum, siam ya. Bukan teh kedah maghrib, tetap saja maghrib. Tidak boleh kurang gitu. Mah kurang. Oh abdi mah RW cenah gitu. Lamun RW kurang 5 menit atuh mun presiden jam 5, jam 4 gitu nya bukan teh. Harus pas saja, tidak boleh dilebihkan lagi. Can lapar, mau lapar mau tidak, takjil itu mendahulukan. Tapi kalau urusan zakat, misalnya sodako, boleh lebih, boleh kurang. Misalnya bapak itu wajib mengeluarkan zakatul fitri 5 orang, ada 5 teh sabara, upami 5 kali 3 teh 3 kilo, 15 kilo sakarung sabaraha 25 itu boleh. Dan bapak sebagai amia zakat lah kieu, wah teu kenging Pak 15 we gitu tah itunya ditampi wae temannya. Jadi dia itu lebih 10 kilo. Kemudian datang lagi orang miskin mau zakat, padahal dia itu mustahik. Jangan ditolak. Bapak mah teu meunang teu sah cenah bapak mah miskin. Tidak boleh begitu. Sama keluarganya juga 5 kali itu kan 15, tapi dia hanya memberikan 10 kilo. Bade sabarah oke. Apalagi zakat kaitannya dengan harta. Kan kita jarang bertanya, harta bapak sabaraha cenah Pak? Cenah urang hitung heula. Langkung 1 juta cenah Pak. Di angsuran mah. Langkung 1 juta cenah bapak teh. Nah, diterima saja, itu zakat harta. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Yang fidyah juga begitu. Yang fidyah itu kan memberi makan. Yang fidyah itu memberi makan seorang miskin, 1 orang miskin ketika dia tidak siam atau tidak saum. Ibu nyamakannya ongkoh, jajahnya ongkoh,
terus naon deui puasa deui sian puasa. Itu boleh lebih dan boleh kurang karena jika dia sendiri kekurangan makanan gitu. Tidak bisa fidyah ya dikirangan begitu. Nah itu urusan ibadah harta gitu. Nah ini juga bukan hanya ketentuan nisabnya atau ketentuan yang dikeluarkan, tapi ini ketentuan waktunya. Tidak bisa ini digunakan untuk sholat. Reka mana? Rek nonton cenah mangkaning main teh memeh asar. Kamari kan gitunya. Nonton memeh asar jam 3 tah main teh. Ah cenah abdi mah salat asar we heula cenah di imah teh. Itu tidak boleh kecuali dalam keadaan safar. Itu juga harus ada dalilnya. Mumpung sase we cenah ibadah haji teh ayeuna jobatan kemah. Di itu kana rosong di itu teh. Sase. Demikian juga melontar jumroh mumpung sase karena itu orang Indonesia banyak yang malam hari. Banyak yang malam hari kayak itu teh. Abdi teu pas sedek-sedek cenah iraha penting cenah kitu. Padahal waktunya kan setelah duha. Nah, ini urusan zakat jadi boleh didahulukan. Dan bukan hanya zakat simpanan harta, tapi juga zakat dagang. Misalnya kita belanja sekian, hitung dari belanja tersabaraha ya ambil 2,5% dikasihkan begitu. Bahkan itu mah bisa dengan barang. Saya kan tukang buku. Gitu. Saya cenah tapi aya nu nagih, saya zakatna cenah gitu. Itu disalah yang bapak-bapak beli, itu zakatnya sudah dibayar. Sudah dibayar. Padahal can payu teh. Cacan puguh payunya. Cacan puguh payu. Tapi sudah dibayar zakatnya. Bahkan lebih dari 1,5%. Saya membuat kalender. Itu uang belum masuk, zakat sudah keluar. Zakatnya ku kalender deui. Iya, kan zakat padi dengan padi. Ku artos mah tuh artos can lebet ieu tos kaluar, modal tos kaluar. Itu saja dihitung saja sabaraha kalender. Kan itu disuka dilebihkan dan ini adalah masuknya sedekah. Boleh lebih dari ketentuan. Saya cenah aya keneh kalender aya tahun kamari cetan can dianggo. Siga kana motor banyak uteuh keneh cenah motor teh tahun can tara dianggo cenah gitu. Ieu tahun kamari uteuh keneh. Tapi biasana sok kitu teh. Terus hasih tah kitu. Aya nu hidang saya keneh nu kitu nagih zakat ka ustad. Ustad zakatna cenah gitu. Tapi itu bukan penghinaan, justru karena keyakinan ustad mah jelema ngarti piraku itu bayar zakat. Nah. Jadi boleh mendahulukan, tapi tidak boleh kurang, ya, tidak boleh kurang. Nah sekarang hadis tentang nisab. Sebetulnya nisab sudah itu kemarin. An Jabirin radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qol. Laisa fi maduna khamsi awaqin mina waraqi sadaqatun. Wa laisa fi maduna khamsi daudin mina ibili sadaqah. Wa laisa fi maduna khamsati awsukin mina samari sadaqah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah itu, Jabir bin Abdullah teh reporter teh. Apa yang dilakukan oleh Nabi teh dicatat. Terutama Jabir bin Abdullah mencatat tentang haji. Jadi kalau ada hadis ini dari Jabir dan ini dari yang lainnya bertentangan, maka kita ambil yang Jabir. Coba orang buka heula, cuma memperkenalkan we. Sebetulnya dulu juga sudah, tapi kan sok hilap deui nya. Nah, bab haji. Halaman 324.
Ieu macana oge. Bab sifat haji ari sifat teh tata cara. Aya? Hadis nomor sabaraha? Hadis nomor berapa? 759 tuh. An Jabir bin Abdullah. Eta ngadongeng tentang haji apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila hadisnya ini sahih kemudian bertentangan dengan hadis yang lain yang sama-sama sahih tentang haji, maka yang diambil adalah Jabir. Pemi sekretaris teh mah. Nah, cenah beda pas sekretaris teh, maka yang diambil sekretaris. Gitu. Kayaknya itu sebagai pengetahuan saja. Karena kan sifat haji itu kan banyak yang dilakukan, maka ini. Iya teh sapotong Pak. Hadis ieu teh. Sapotong, belum tamat, belum tuntas. Cobi halaman 328 tah dilupan teh kan hartosna sakitunya. Halaman 328 tah. Diriwayatkan dia oleh Muslim dengan panjang, jadi panjang nih. Nah, kita kembali ke jalan yang lurus. Tadi tentang zakat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. 5 uqiyah teh 40 dirham. Ari zakat perak nisabna sabaraha? Nisabnya sabaraha? Sabaraha ukuran tah. Di sini kan 1 uqiyah teh 40 dirham. Kumargi ibu-ibu teu kaungan perak jadi weh teu apal. Kan? Cobi diawas genep 27. Genep 27. Tah. Hartosna we nya. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila ada bagimu 200 dirham. 200 dirham itu uang perak itu. Dan liwat atasnya 1 tahun, maka zakat padanya 5 dirham. Nah, ini belum sampai 200 dirham, boleh mengeluarkan zakat. Nah, tadi nya ketentuan nanti. Domba teh 40. Tapi ya karek 38. 1 tahun akhir Ramadan teh 38 kene. Nya ge banyak domba yang hamil. Karena domba hamil reuneuh gitu. Nah, banyak, tapi keluarkan saja zakat tidak apa-apa, jadi ada dalilnya. Gitu. Tapi di sini juga diartikan bahwa yang disebut perak di sini bukan uang. Jadi tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. 5 uqiyah teh 40 dirham. Padahal tadi 200 dirham. Jadi kurang dari 200 dirham itu tidak ada zakat. Tapi ya mah ulah maksakeun teuing. Kalau 5 berapa? 40 dirham apa harus 5 kali lipat ya? Karena 200 teh. Dan tidak ada zakat pada onta yang kurang 5 ekor. Kan zakat onta teh kalau 5, zakatna kunaon? Domanya hiji. Tidak ada zakat pada biji-bijian makanan, biji-biji makanan yang kurang dari 5 wasak. Nah, 1 wasak teh 60 so. 1 so 4 mud. 1 mud 1 kaupan dengan 2 tangan besar. Tah sakit 1 so teh. 1 mud. Sakit teh 1 mud. Kemudian 4 mud 1 so. Jadi zakat poin bade zakat teu puguh cenah DKM teh.
ya cenah 3 kilo, ya 2,5 kilo kumaha nah make reueuh di kitu si beas teh atuh jadi berarti opat tah itu 1 sok dan itu adalah bijaksana. Sebab ada yang bertanya juga kumaha ita Rasulullah teh 1 liter atau 1,5. Ini 1 mud itu tergantung kepada yang nudaharna. Jami jangkung ageung umpan ieu teh ageung. Tuangna ageung. Jadi zakatna ge ageung. 1 mudnya beda dengan orang yang kecil sakit coba begal. Itu bijaksana ya. Bijaksana. Jadi entong bingung eta mah nyebutkeun bingung kitu mah alasan. Wah cenah. Nah bapak teh zakat ada terpuguh cenah ustaz naon ge tenterangkeun gitu. Padahal jelas 1 sok teh 4 mud 4 cangeum. Nah 4 cangeum. Tapi di dia harita teh masih kene urusanana tuh yang kira-kira 2,5 kaleng tablik teh kaleng susu manis tapi susu manis teh anu kapungkur sakitu pandai mah rupi-rupi itu bukan tidak jadi ukuran hanya ketika bulu gombaram ditulis oleh Hasan nah sakitu pandina kaleng teh susu kental manis tah sigana nu eta ada lagi susu bubuk bayi manis nu manis mana tah susu bubuk bayi manis nah nya kabungkur tah nah SGM teh nah karena itu ini tidak jadi jangan jadi pikiran nu jelas mah tinggal we sakit sasiuk kitu nya disiuk sebeas teh kalau ragu-ragu boleh lebih tapi jangan kurang padahal dia mampu jadi 60 sok dihitung 60 sok teh jadi kali 4 sabaraha 240 siuk tepem hese kitu teh kitu keneh kana eta kana wadahkeun sakitu apakah itu ada sa liter gitu kurang dari itu tidak ada zakat biji-bijian itu ya termasuk kurma tapi untuk buah-buahan nah jika kalapa kumaha teh kalapa ada satu sok teh sakumaha tuh dietang we atuh 60 setiap 60 hiji 60 puntennya ada 60 sirah pan sebatna kalapa mah sirahnya nya mata ngapun tentang eta da teu pantes atuh sasirah sahulu upami uyah sanes han uyah mah sahuntu eta dina basa Sunda upami kalapa jadi ieu kalapa pan disiuk keurnya di samud sakieu atuh hitung we samud teh sacangeum sakieu samud kalapa teh saya sering kalau itu tukang kalapa itu mana nyanakna nu saya di mana Cianjur Cidaun bejakeunnya ka tukang kalapa gitu tiap 60 teh kudu sodako hiji kudu zakat hiji atuh kalapa mah Pak gampil ngaranna teh teu kudu dicebol teu kadah siga pare gitunya eta teh lamun teu zakat teh doraka mangkaling satruk dikirim kalau tidak ada sedekah tah itu belum sampai kepada mereka itu teh belum sampai saha nerangkeunana oge aya disebut usah ku Audi diterangkeun tukang kalapana teh jumaah cenah tapi perlu tapi memang kita ada resiko ustaz teh kitu tah moal dibere deui cenah ustaz teh anggur ngancam ka ustaz coba tah ayeuna tina mangah satangkal
Catangka pemisah teh aya 2 tanya lah. 2 we kitu tah. Tanapi 3 kali 60. 180. Setiap 180 tuh 3 etana. Atau dihitungnya tiap 10 1. Aya tiap 10 1. Tapi da imah seep cenah kitu. Da ari tangka buah mah kitu tangka mangga, nya mangga sebutkeun buah. Tangka mangga mah tara dicebor kan berbuah setiap. Nanti ada di bawah sana tuh. Walahu min hadisi Abi Sa'din laisa fi maduna khamsi ausukin min tamrin aw habbin shadaqah. Wa asu hadisin Abi Sa'id muttafaq alaih. Dan baginya teh Muslim dari hadis Abi Sa'id tidak ada zakat pada kurma dan tidak ada zakat pada biji-biji makanan yang kurang dari 5 wasak. 5 wasak. Kalau di atas berapa? 5 wasak ya, ini hadisnya sama. 1 wasaknya berapa? 60 sok. Nah, hadis nomor 635 ini lebih jelas ini. An Salim bin Abdillah an abihi radhiyallahu anhum. Ini Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ya teh. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama'u wal uyunu au kana athalian ausru wa fi masuqya bin nadhi nisful usri rawahu Bukhari wali Abi Dawuda idza kana ba'lan ausru wa fi masuqya bisawani awin nadhi nisful usri. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, sahabat bapaknya teh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, dari Nabi SAW sabdanya, pada tanaman yang dapat air dari langit atau mata air asari teh tanaman yang mengambil air akarnya lantaran dekat dengan perjalanan air. Jadi anu teh dicebor teh tah, teh dicebor nu nyerep gitu. Menyedot zakatnya 1/10 tah eta we ukuran nama. Dan pada tanaman yang disiram dengan tenaga orang separuh dari 1/10 sabaraha. Saya 1/10 sang 1/5 ageung mana? 1/10. Hah? 1/10 sang 1/5 ageung mana? 1/5. Ageung 1/5. Matak oge. Setengah tina 1/10 teh 1/20. Upami setengah tina 10%, 5%. Gitu nya leres teh. Gitu kade. Jadi nambihan tina 1/10 1/5. Eta we 1/3 sareng 1/2 ageung mana? 1/2. Hiji dibagi 2, ieu mah hiji dibagi 3. Diriwayatkan oleh Bukhari dan bagi Abi Dawud. Apabila ada ba'al, nah ba'al itu sama, ba'al sama dengan asari yang mengambil air dari bawah. Zakatnya 1/10 dan yang disiram dengan tenaga binatang atau orang separuh dari 1/10. Jadi 1/20 teh sabaraha persen? 5%. Tuh. Jadi sini boleh saja 7%. Dai mah cenah kadang-kadang ke orang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ada biaya, kadang-kadang tidak. Itu antara 5% sareng 10%. Gitu. Tapi batasnya 10%. Tapi jangan berlebihan, tapi nantilah kita bahas ayat Qur'annya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kumatah. Mengenai tadi masuk ke surat Al-Hajj saja. Nah, jadi saya pun ingin tahu tentang pahala melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan ibadah umroh.
untuk ibadah umroh selain daripada perintahnya, selain daripada surat Al-Baqarah 196, di surat apa lagi untuk melaksanakan ibadah umroh? Dalam ayat itu banyak. Ya. Dalam hadis banyak itu. Ya, hadisnya. Ya. Ada lagi tapi tidak secara langsung. Al-Baqarah ayat 158. Nih, tingali. Tapi secara tidak langsung. 158. Sesungguhnya Kan? Inna sofa wa marwata min sya'airillah. Faman hajja baita awi tamaro. Itu bab umroh. Jadi umroh itu artinya memakmurkan umroh teh. Karena itu umroh mah ditentukan tempatnya, tidak ditentukan waktunya. Dan kita pegang hadis. Hadisnya dari umroh ke umroh itu adalah penghapus dosa.